Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini bersama saya Ibu Dastuti, kita akan melanjutkan capaian pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah dukung saya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Seorang wirausaha atau pebisnis dituntut untuk melakukan analisis peluang usaha dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Nah, hal ini perlu dilakukan mengingat persaingan bisnis saat ini terasa semakin ketat. Terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini, ada begitu banyak faktor atau sektor usaha yang tergerus dan juga setidaknya turut terdampak. Oleh sebab itu, maka kita sebagai pebisnis perlu untuk menganalisis peluang usaha. Ya, ini sebuah keharusan. Analisis peluang usaha ini merupakan bagian dari perencanaan matang. Kita sebagai seorang pebisnis memang harus mempersiapkan strategi bisnis secara teliti sebelum memulai petualangan di dunia bisnis. Adapun salah satu metode untuk menganalisis peluang usaha ini adalah analisis SWOT. Analisis atau metode SWOT ini ditemukan oleh Albert Humphrey untuk menganalisis bisnis yang ada pada majalah Fortune 500 pada tahun 1960 hingga 1970. Apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT di sini? Analisis atau analisa SWOT ini adalah analisis atau analisa yang berdasarkan 4 huruf, yaitu S yang berarti strengths atau kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, huruf W atau weakness yang artinya kelemahan. Dalam hal ini, kita harus tahu apa yang menjadi karakter yang kurang baik dan tidak mendukung pada pekerjaan. Yang ketiga, huruf O dari kata opportunities yang artinya peluang atau kesempatan yang ada yang akan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam penentuan keputusan untuk mengambil atau tidak peluang kerja dan usaha yang baru. Berikutnya adalah huruf T dari kata threats yang artinya adalah ancaman. Dalam hal ini, ancaman dapat berupa pesaing kita dengan meraih peluang kerja dan usaha yang ada. Selanjutnya, untuk apakah metode analisis SWOT ini digunakan? Nah, sekarang kita akan bahas tentang tujuan metode analisis SWOT. Pada umumnya, analisis SWOT ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menyusun strategi penentu masa depan keberlangsungan sebuah usaha atau bisnis. Dengan menggunakan analisis SWOT ini, kita bisa membantu usaha atau bisnis kita menjalankan strategi misinya untuk mencapai tujuan atau visi dari usaha kita. Hal ini tentu akan membantu kita yang ingin menjalankan usaha agar lebih jelas melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang bisnis. Tidak hanya itu, analisis SWOT juga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan baik maupun buruk. Jika antisipasi ini tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin usaha kita
akan kalah bersaing dengan mereka yang sudah mampu membaca peluang. Hal ini karena melalui analisis SWOT, maka kita bisa menilai seberapa besar manfaat produk bagi target konsumen dan membantu kita juga dalam mengembangkan usaha bisnis agar tidak tergilas oleh bisnis rumahan lain yang saat ini mulai banyak bermunculan. Ya. Nah, ini adalah tujuan dari digunakannya metode analisis SWOT. 4 faktor dasar analisis SWOT. Seperti yang sudah kita bahas di depan ya, bahwa analisis SWOT ini terdiri dari 4 faktor, yaitu strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. Nah, keempat faktor analisis ini bisa kita golongkan menjadi 2 faktor internal dan eksternal. Untuk yang faktor internal, ini terdiri dari strength dan weaknesses, dan faktor eksternal terdiri dari opportunities dan threats. Intinya bahwa faktor internal ini adalah segala hal yang datang langsung dari dalam perusahaan atau dari dalam bisnis usaha kita, bukan dari luar. Sejumlah faktor internal yang dapat digunakan untuk analisis dari sisi strengths dan weaknesses ini adalah kondisi keuangan misalnya ya, sumber daya manusia, keahlian bisnis secara online, masalah internal, pencapaian perusahaan atau badan usaha atau usaha kita, dan hal-hal penting dari sebuah usaha atau bisnis atau institusi bisnis kita. Kemudian di sisi lain untuk faktor eksternal, seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk faktor eksternal ini terdiri dari opportunities dan threats. Faktor eksternal ini harus berasal dari luar perusahaan atau institusi bisnis. Sejumlah faktor eksternal yang dapat digunakan misalnya seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan atau environment, dan peraturan atau hukum. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam metode SWOT. Nah, setelah kita memahami tentang tujuan dan juga faktor-faktor di dalam analisis metode SWOT ini, nah sekarang mari kita mencoba untuk membuat analisis peluang usaha dengan menggunakan metode SWOT. Cara membuat analisis peluang usaha dengan metode SWOT ini sangat mudah dan sederhana sehingga akan sesuai atau cocok untuk kalian yang saat ini sedang atau ingin mengembangkan usaha. Membuat analisis SWOT tidak perlu muluk-muluk dan cobalah untuk mendeskripsikan secara detail agar kalian benar-benar memahami situasi dan kondisi usaha bisnis kalian. Nah, caranya yaitu kita membuat analisis SWOT untuk usaha kita ya. Sebagai awal, kita bisa membuat 4 kolom terlebih dahulu, di mana tiap kolom ini mempresentasikan masing-masing faktor yaitu strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Kemudian, carilah atau kita cari hal-hal yang bisa kita masukkan ke tiap-tiap kotak yang ada di sini. Misalnya masing-masing kotak memuat 3 hal. Lalu dibuat evaluasi dari ketiga faktor tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan, kemudahan, proses yang perlu ditempuh, dan juga cara mencapai atau mengatasinya. Kemudian terakhir, tulislah poin-poin penting yang akan kalian dapat setelah melakukan analisis SWOT tersebut. Nah, sebagai contoh untuk analisis SWOT, gambaran lebih jelasnya berikut ini adalah contoh analisis peluang usaha dengan metode SWOT untuk usaha kuliner. Ya. Yang pertama, kekuatan atau strengths ya. Ini terdiri dari misalnya modal relatif kecil,
lokasi strategis, dan bahan baku mudah didapat. Kemudian yang kedua, saya contohkan juga kelemahan atau weaknesses. Di antaranya ada bahan baku tidak tahan lama, butuh keahlian memasak, dan sumber daya manusia yang belum terlatih. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu peluang atau opportunities. Nah, untuk yang ini saya contohkan juga, misalnya permintaan relatif tinggi, minim biaya iklan, dan ekspansi lintas wilayah. Kemudian yang keempat, yaitu ancaman atau threats, di mana saya coba gambarkan atau contohkan juga. Di sini ada 3. Konsumen memiliki selera berbeda. Kemudian suppliernya telat atau terlambat mengirimkan bahan makanan, dan daya beli konsumen menurun. Misalnya karena adanya kondisi politik, ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya juga. Nah, inilah metode yang bisa kita gunakan sekaligus contoh analisis SWOT untuk bisnis usaha kuliner. Semoga dipahami pembahasan kali ini. Nah, inilah beberapa hal mengenai analisis SWOT, di mana metode ini perlu kalian buat untuk mengetahui segala hal mengenai peluang bisnis atau peluang usaha, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di mana dengan membuat analisis SWOT ini, kita bisa mengembangkan usaha bisnis dengan lebih mudah. Terutama buat kalian yang baru memulai usaha atau bisnis, sehingga nantinya kalian akan bisa mengatasi kelemahan internal kalian dengan kekuatan yang kalian miliki di dalam usaha atau bisnis kalian. Dan kalian juga akan bisa mengambil peluang usaha yang ada dan belum diambil oleh pesaing kalian tentunya. Nah, sampai di sini maka selesai pembelajaran kita kali ini tentang analisis SWOT. Semoga dipahami pembelajaran hari ini, bermanfaat, sukses untuk kalian, selamat belajar, salam sehat, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.